Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita untuk Selasa 30 September jam setengah 6 pagi. Saat ini tepat sekali di daerah Fibonacci kita. Dia langsung ngebanting ke bawah, jadi langsung saja mari kita pantau terlebih dahulu. Di sini jebol ya, di sini baru terjadi open posisi kita dan sudah TP satu kali ya, dan di sini kena SL1, gua seperti biasa minus $5. Di sini gue TP1 aja. Habis itu udah gua kembali lagi. Kenapa? Karena ini kenaikannya cukup agak tidak masuk akal menurut gua. Kenapa? Karena hari ini tidak ada news. Lebih tepatnya kemarin maksudnya ya. Kemarin sedang tidak ada news, tapi kenapa dia tiba-tiba naik gitu ya? Apa yang terjadi? Dan gua sudah mencari tahu juga jawabannya tidak ada. Ya, jawabannya memang tidak ada sesuatu yang bisa memicu kenapa gold kemarin itu naik drastis hingga menembus resisten di daerah 3.800, bahkan terbang sampai ke daerah Fibo kita selanjutnya 3833. Makanya di sini gue juga cuman tarik minus 5. Biasanya bisa gue diamin sampai 10 gitu kan. Kali kali, kali ini yang kemarin karena dari pagi hari udah tembus, udah langsung gue lepas di min aja dulu gitu kan. Ini terbang tinggi, lalu di sini gue juga TP1 doang, biasa gue TP3 tuh $15, kali ini gue juga cuma TP5 doang, jadi di sini hitungannya kembali balance gitu ya. Di 3830 gue kemarin opennya di daerah 3830, lalu 3825 gue udah TP di sekitar sini ya berarti ya. Ya, biasa gue TP sampai per 15, kali ini lagi enggak karena sekarang kita lebih baik cari buy. Karena pergerakannya juga cukup anomali, nggak jelas ya, dan ke atasnya juga belum tahu sampai mana dia akan berhenti, walaupun ini kalau misalnya di open sebenarnya lebih apa istilahnya, mau dibilang lebih aman nggak juga sih sebenarnya, karena nggak tahu kapan kalian akan stop lossnya di sini ya, karena di atas nggak ada penghalang sama sekali. Lebih baik kita cari buy misalnya di sini kan, di sini kita buy 3806, mungkin di bawahnya sedikit 38 kita bisa SL misalnya ya, atau biasa kalau dia jemput tuh sampai 3798 biasanya kalau broker atau para apa namanya fake breakout gitu ya, pura-pura jebol ke bawah. Biasanya dia ngejemput sampai 98. Tapi intinya lebih baik seperti itu, lebih baik cari buy daripada cari sell untuk sementara, walaupun ini resisten sudah cukup kuat gitu ya. Nggak cukup kuat juga sih ya sebenarnya, karena nggak ada historicalnya di sini tembusnya. Oke, tapi menurut di sini indikator RSI-nya hilang ya. Bentar, sepertinya ada masalah kah? Enggak, oke. Ini cukup kita hapus. Untuk RSI-nya masih bisa naik lagi. Hanya berada di daerah 61. Oke, ini kita hapuskan. Pagi-pagi udah langsung terbang soalnya ini. Mana tuh? Ih, 33760 ya, turun dikit dia langsung terbang drastis gitu ya. Bayangin ya, drop sedikit dia langsung terbang sampai 3833. Mau langsung 60-an sekali terbang. Ya, ini daerah Fibo kita. Jadi lebih baik kita cari buy sementara. RSI juga masih berada di tengah-tengah, jadi masih bisa naik lagi, kenaikan masih bisa terjadi. Untuk candle daily masih di daerah 78, belum di daerah 80-an, masih bisa naik juga. Untuk di daerah 4 jam sama, masih daerah 60-an, masih aman untuk naik terus. Ini juga cuman hanya menyentuh doang, hanya pas perpindahan dia turun, mungkin akan drop sedikit sampai ke 3807 mungkin untuk dia sebelum melanjutkan kenaikan. Untuk dari Fibo-nya 3793, ini area 4 jam sih agak kurang cocok ya untuk kita cari buy. Mungkin lebih aman kalau di 3807 atau ke bawahnya lagi gitu. Tapi kalau di 1 jamnya sih bisa sih 3793 ini untuk buy dan 3808. Sementara kita pantau dulu deh ya, sembari menunggu kita lihat ada news apa pada hari ini. Hari ini Selasa, Presiden Trump sedang speaks ya. Jadi masih ngoceh-ngoceh, setengah 9 baru keluar manufacturing PMI. China mungkin lebih baik kita pantau news ya. Habis itu kita tinggal follow the trend, lebih baik cari misalnya 383 apa? 3835 berarti ya. 3835 kita cari buy, atau kalau misalnya jebol sedikit baru kita ikuti follow the trend kemana dia. 11.30 cash rate, 11 setengah 1 RBA press conference lumayan jam 9 ya, ini gede nih.
Jaltest job opening ini gede ya. Jadi antara bisa jebol support atau jebol resisten. Jadi kita pantau saja pergerakannya di jam 9 malam nanti. Harapan sideways atau turun ke bawah untuk sementara itu adalah hanya harapan saja. Lalu kita lihat di investing.com, kelihatan nggak di sini ya? Di investing.com, gue udah cari tahu juga yang gue bilang. Biasanya di news ini tuh ada ngasih tahu gitu loh. Menurut siapa, kenapa tembus, perang terjadi. Ini enggak. Ini hanya harga mencetak gitu kan. Saham, Anglo Gold ya, mulai pengoboran lagi gitu. CEO mundur, nggak jelas gitu kan. Nggak ada yang menandakan eh, membuat gold tuh naik atau turun tuh nggak ada. Biasa di sini nih news paling nggak di page 1 ya. Itu paling nggak tuh ada news tentang gold apa gitu tuh tertinggi sepanjang sejarah, tapi nggak dikasih alasannya biasanya gitu. Ini paling tidak di page 1 ya. Nah, kalau dibuka page 23-nya lama nggak nih? Tapi biasanya maksudnya tuh orang tuh ngasih tahu gitu tuh. Ini kayak gini, bisa turun tipis doang gitu kan. Biasa harga emas tuh dikasih tahu, nah kayak gini kan komentar Paul atau gara-gara perang kenaikan harga gitu. Ini nggak ada sama sekali. Nah kayak gini nih, harga emas cetak rekor lagi ya, didukung dengan pemangkasan suku bunga. Ini kan 23 September. Di P1 ini udah 30 September atau di tepatnya kemarin 29 itu nggak ada berita apa-apa gitu. Jadi memang nggak ada penyebab apapun yang sehingga membuat gold naik drastis. Jadi lebih baik kita tunggu saja kemana gold akan pergi pada hari ini. Karena kenaikan yang nggak jelas, kemungkinan bisa drop sih. Karena kenaikan yang nggak jelas, biasa dropnya juga nggak jelas. Jadi kemungkinan bisa kembali ke daerah 3760 juga masih bisa. Karena memang Senin naik nggak jelas, biasa turun juga Selasanya nggak jelas. Tapi hari ini ada news di jam setengah 9 nanti ya. Setengah 9, setengah 12, jam 9 malam. Jadi lebih baik kita pantau area itu di jam itu. Lalu kalau tembus baru kita follow the trend. Oke? Atau tunggu hasil newsnya keluar. So, segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.